Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna Dinda Nurmala dengan NIM 554321085 akan menyampaikan tentang analisis dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Indonesia. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional, dosen pengampu Dani Ahmad Hamdani SEMM. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sudah dimulai sejak tahun 90-an, yang dimana pada awalnya Rusia dan Ukraina termasuk dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Negara ini termasuk negara komunis yang cukup pada saat itu. Lalu pada tahun 1991, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Dalam sebuah referendum, hubungan kedua negara ini kembali memanas pada tahun 2013, yang dimana ketika Presiden Ukraina yaitu Viktor Yanukovych menolak untuk bekerja sama dengan Uni Eropa, yang mengakibatkan protes besar-besaran di ibu kota Ukraina bernama Kiev. Lalu konflik ini juga berlanjut pada tahun 2014, yang dimana adanya revolusi menentang supremasi Rusia, yang dimana revolusi itu bermaksud untuk membuka jalan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Dan di mana NATO itu sendiri mewajibkan untuk setiap anggotanya mencari solusi damai dan menuntaskan konflik yang terjadi di anggotanya. Dan jika salah satu negaranya diserang, maka anggota dari NATO itu sendiri diwajibkan untuk membantu sesama anggota organisasi. Nah, lalu krisis yang terjadi tentu berimbas kepada bidang ekonomi, dan tentu konflik tersebut menimbulkan restrukturisasi perdagangan internasional. Meskipun tidak diketahui kapan restrukturisasi ini terjadi, akan tetapi negara yang memiliki hubungan antara kedua negara ini akan memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan nasional. Rusia dan Ukraina memiliki hubungan bilateral yang cukup baik dengan Indonesia. Hal ini diperhatikan dengan berbagai kerjasama di antara negara ini, yaitu kerjasama yang menjalin antara Indonesia dan Ukraina terlihat dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial dan budaya. Lalu pada aspek ekonomi. Nah, pada aspek ekonomi ini sendiri, Ukraina mengimpor berbagai komoditas pengadaan peralatan militer berupa seperti pesawat tempur, kapal selam, dan berbagai peralatan militer lainnya. Dan di aspek ekonomi, Ukraina ini mengimpor berbagai komoditas, diantaranya minyak hewani dan nabati, lalu ada produk kertas, karton, peralatan elektrik dan elektronik, serta kimia organik. Dalam aspek pertahanan, Indonesia melakukan penandatanganan MOU dengan Ukraina pada tanggal 5 Agustus 2016 untuk mengadakan kerjasama peningkatan militer, sedangkan dalam aspek sosial dan budaya Ukraina mengelaborasikan budaya dan bahasa Indonesia ke dalam dunia pendidikan, serta menerima batik dalam pameran internasional dan kebudayaan di Ukraina. Lalu, hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia sudah terjalin pada tahun 90-an di dalam berbagai sektor seperti sektor militer, pendidikan, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Lalu pada sektor militer juga Rusia menjadi pemasok persenjataan saat Indonesia berjuang untuk merebut Irian Barat dan dari tangan Belanda. Dan juga Indonesia memilih Rusia untuk menjadi pemasok persenjataan militer untuk TNI dikarenakan beberapa alasan, yaitu pertama, sejarah hubungan militer Indonesia dan Rusia. Kedua, Rusia lebih longgar dalam memberikan syarat-syarat di bidang militer. Ketiga, Rusia bisa lebih fleksibel dalam hal harga, seperti bisa dibayar dengan komoditi yang dimiliki Indonesia. Dan yang keempat, Rusia memiliki teknologi militer yang sepadan dengan Eropa dan USA. Dalam sektor pendidikan dan ilmu pengetahuan, kedua negara ini saling bergantian mengirimkan putra terbaiknya untuk mengikuti pendidikan di negara masing-masing. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Rusia memberikan kontribusi positif dalam usaha Indonesia mengembangkan teknologi di Indonesia.
Kerjasama sektor ekonomi Indonesia sangat baik pada masa kepemimpinan Soekarno, di mana pada masa itu Indonesia termasuk pemasok bahan-bahan mentah seperti cengkeh, teh, dan lain-lainnya kepada Rusia. Bahan mentah menjadi komoditas perdagangan Indonesia dan Rusia, sedangkan Rusia sendiri yaitu menjual peralatan militer kepada Indonesia. Tetapi pada tahun 1963, kerjasama keduanya terhenti dan transaksi kedua negara ini tidak sebesar biasanya pada tahun 1999, kedua negara ini setuju untuk membentuk sebuah komisi yang bergerak dalam persetujuan perdagangan baru dan persetujuan mengenai kerjasama ekonomi, dan pada tahun 2002 dibentuk komisi teknik yang dimana bertujuan untuk menghindari pajak ganda saat terjadinya aktivitas ekonomi. Lalu pada Oktober 2009 pun terbentuk Joint Business Council, yaitu Indonesia-Rusia. Badan tersebut dibentuk untuk memajukan kerjasama ekonomi antara Indonesia melalui forum ini. Lalu perusahaan-perusahaan Indonesia akan melakukan kerjasama dengan perusahaan dari Rusia di bidang minyak dan pertambangan. Pertamina dengan Lukoil atau minyak bumi, yaitu ada PT Antam dengan Rush Oil atau Bauxite, lalu ada PT Minang Jordanindo dengan Selyabinsk Traktor Plant atau traktor, lalu ada forum ini juga membahas mengenai kerjasama pembangunan jalur kereta api dan terminal. Laut batubara di Kalimantan Tengah juga sedang dijajahi dengan Rusia ke depannya. Hubungan Indonesia dan Rusia di bidang ekonomi diharapkan semakin maju dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, mengingat kedua negara ini memiliki wilayah yang luas, lalu ada jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga potensi negara ini harus dan dapat dilihat dengan baik, dengan dapat menaikkan jumlah pendapatan dari kedua negara, dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan rakyat baik di Rusia maupun di Indonesia. Sekian penyampaian materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.